Baik, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sanitasi dan hygiene dalam proses produksi dan penanganan pangan. Di sini saya Komahendri Bob Pramata dengan 3 NIM terakhir 058 dan teman saya Imadiabi Medan Pasek dengan NIM 084. Baik, di sini saya akan melanjutkan sanitasi. Sanitasi dapat mengatasi berbagai masalah akibat adanya kontaminasi dan infeksi oleh mikroba, seperti masalah keracunan makanan. Tujuan utama dari sanitasi ini untuk menghilangkan kontaminasi bahan makanan dan mesin pengolahan makanan, serta mencegah terjadinya kontaminasi kembali. Kontaminasi yang mungkin timbul berasal dari pestisida, bahan kimia, dan partikel benda asing seperti kayu, logam, atau pecahan gelas, dan lain-lain. Next. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisinya. Yang pertama itu ada bakterisidal. Bakterisidal ini merupakan senyawa kimia yang dapat membunuh bentuk vegetatif bakteri. Dan yang kedua ada bakteri zoostatik, yaitu senyawa kimia yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Dan yang selanjutnya ada cleaning, yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan kotoran dari suatu permukaan, tetapi tidak sampai membunuh mikroba yang dapat di sana. Selanjutnya deterjen. Deterjen ini substansi yang dapat membantu pembersihan kotoran apabila ditambahkan ke dalam air. Dan selanjutnya ada desinfektan, yaitu zat kimia yang dapat merusak organisme penyebab penyakit. Dan selanjutnya ada disinfection, yaitu proses perusahaan mikroorganisme secara luas. Dan selanjutnya ada fungidae, yaitu zat kimia yang dapat membunuh jamur termasuk sporanya. Selanjutnya ada sanitation, yaitu semua faktor yang terlibat dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesejahteraan fisik manusia dan kebersihan lingkungan dan pemeliharaan kesehatannya. Selanjutnya ada sanitizer, yaitu substansi yang dapat menurunkan jumlah mikroorganisme sampai pada level yang dapat diterima. Lanjut ada kotoran. Kotoran ini sejumlah kecil sisa makanan, bahan sisa organik maupun non-organik yang tidak diinginkan pada suatu permukaan, peralatan, atau permukaan lainnya. Selanjutnya ada sterilisasi, yaitu proses perusakan segala bentuk mikroorganisme termasuk mikroba. Dan yang terakhir itu ada sterilizer. Ada boleh cok. Nah, apa lanjut lanjut lanjut. Bisa edit nih kan? Bisa bisa bisa. Bener deh. Bener bener. Aku ngedit aku ngedit. Nah, Lanjut. baik, yang terakhir ada sterilizer. Sterilizer ini zat kimia yang dapat merusak segala bentuk mikroorganisme. Next. Adapun prinsip sanitasi yaitu ada dua. Yang pertama ada membersihkan dan penggunaan zat kimia. Membersihkan itu upaya menghilangkan mikroba yang berasal dari sisa makanan dan tanah yang mungkin dapat menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Dan sedangkan untuk penggunaan zat kimia ini untuk menghilangkan sebagian besar mikroorganisme yang tertinggal pada permukaan alat dan mesin pengolahan makanan. Next. Selanjutnya ada sumber kontaminasi. Untuk yang pertama itu ada bahan baku mentah. Bahan baku mentah ini pembersihan dapat mengurangi jumlah mikroorganisme dan spora yang biasanya terdapat dalam tanah. Dan selanjutnya ada peralatan atau mesin yang berkontak langsung dengan makanan harus dibersihkan secara berkala dengan interval waktu yang sering. Dan peralatan yang steril agar dapat dipanaskan pada suhu wajib 75 sampai 76 Celcius agar bakteri termomatik tidak hidup. Dan selanjutnya ada air pendingin kaleng. Air pendingin kaleng ini wajib mengandung desinfektan dalam dosis
yang cukup. Dan yang terakhir itu ada peralatan atau mesin yang menangani produk akhir. Nah, pada keadaan ini harus kering dan bersih agar tidak terkontaminasi. Next. Adapun tahap-tahapan higien dan sanitasi. Yang pertama itu ada pre-rinse. Pre-rinse ini menghilangkan tanah dan sisa makanan pada mesin. Selanjutnya dilakukan dengan pembersihan, menghilangkan tanah yang ada pada mesin dengan cara mekanis atau mencuci. Selanjutnya ke pembilasan. Bilas memastikan bahwa permukaan alat-alat sudah dalam keadaan bersih dan steril. Selanjutnya ada pengecekan visual dengan membilas kotoran dengan pembersihan seperti sabun atau deterjen. Next. Penggunaan desinfektan ini untuk tujuannya membunuh mikroba dan pembersihan akhir membilas sisa cairan desinfektan. Dan yang terakhir itu pembilasan kering. Alat-alat dikeringkan tanpa dilap. Jenis-jenis pengolahan makanan yang pada karbohidrat ini seperti adonan tepung, pasta, kentang, sayuran ini pembersihannya yang dianjurkan deterjen basah lemah. Yang pada lemak seperti mentega, minyak, pembersihannya yang dianjurkan deterjen basah lemah. Untuk protein tinggi seperti keju, pembersihan yang dianjurkan juga deterjen basah yang diklorinasi. Dan yang terakhir itu pada mineral seperti bayam, air, pembersihan yang dianjurkan dengan deterjen asam. Pemilihan zat kimia untuk higien dan sanitasi ditentukan berdasarkan perkiraan tingginya derak kotoran. Next. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi kimiawi. Di mana sanitasi kimiawi ada klorin, lodospor, senyawa amonium kuartener, sufraktan yang bersifat amilofter dan asam dan basa kuat. Klorin ini digunakan untuk pengolahan dan pengangkatan makanan. Digunakan juga dalam konsentrasi 100 sampai 200 mg klorin per liter. Lodospor ini digunakan dalam pembersihan yang bersifat asam dan dipakai untuk disinfeksi permukaan yang bersih. Digunakan dalam kadar 25 sampai 50 mg iodium per liter. Adapun senyawa amonium kuartener di sini tidak berwarna, relatif tidak korosif dan terhadap logam. Surfaktan yang bersifat amfoter ini mengandung banyak bahan aktif bersifat deterjen dan bakterisidal. Asam dan basa kuat ini bersifat sebagai deterjen dan sebagai antimikroba. Di sini ada keuntungan dan kerugian dari desinfektan. Di sini ada tabelnya dari desinfektan itu ada klorin dan hipoklorin. Adapun keuntungan dan kerugiannya itu keuntungannya ada murah, mudah dipakai, residunya mudah diukur dan spektrum luas untuk dan sporanya. Kerugian itu ada korosif bila konsentrasinya tinggi, iritasi kulit, efektif bila pH-nya itu kurang dari 7, berbau dan sisa makanan atau kotoran menghambat daya kerjanya. Ada iodospor dan kuat atau amonium kuartener. Ini ada keuntungan dan kerugiannya. Sudah diterangkan dalam tabel. Selanjutnya ada hygiene karyawan, di mana hygiene dan kesehatan karyawan sangat penting dilakukan. Prosedur standar bagi hygiene dan kesehatan karyawan harus dilaksanakan dalam 3 bidang, yaitu ada yang pertama, seleksi kesehatan dan pemeliharaan karyawan, pendidikan dan pengawasan hygiene dan sanitasi, dan yang ketiga itu ada praktek hygiene dan sanitasi di pabrik. Di sini dalam melaksanakan seleksi karyawan yang paling ideal adalah memeriksa kesehatan karyawan secara umum dan memeriksa apakah mereka sebagai calon seorang karyawan menderita penyakit infeksi atau secara pasif atau pasif. Di sini ada pun juga pendidikan hygiene dan sanitasi. Pendidikan yang harus diberikan mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada prinsip hygiene dan sanitasi pada pabrik, hygiene pribadi atau perorangan, dan yang ketiga itu ada rasionalisasi penggunaan berbagai alat pencegahan infeksi atau kontaminasi di pabrik. Hygiene pribadi itu contohnya seperti mencuci tangan sebelum atau sudah melakukan suatu. Di sini dalam pabrik itu juga dilarang meludah dan selalu menggunakan pakaian-pakaian yang sudah steril. Di sini pakaian yang digunakan tuh pakaian yang memang sesuai standar dengan prosedurnya.
Adapun sistem hygiene dan sanitasi pabrik, di mana sistem hygiene dan sanitasi pabrik itu mencakup ada bangunan. Bangunan di sini yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri, menggunakan alat dan pakaian-pakaian menurut prosedur prosedur sendiri dan selalu menjaga kebersihan dari pabrik itu sendiri. Standar prosedur operasi sanitasi, di mana standar prosedur operasi sanitasi atau SPOS atau Sanitation Standard Operation Procedure SSOP sebagai prerequisite HACCP Hazard Analysis Critical Control Point. Nah, di sini masalah sanitasi dan hygiene dalam industri pangan adalah wajib. Di sini terdapat beberapa kewajiban dalam aplikasi, yaitu yang pertama tuh bisnis pangan harus mempunyai dan menerapkan program SPO. Yang kedua tuh ada bisnis pangan harus memonitoring kondisi dan penerapan SPO sanitasi. Yang ketiga tuh bisnis pangan harus melakukan tindakan segera apabila terdapat penyimpangan. Dan yang keempat tuh ada bisnis pangan harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Adapun SBO sanitasi menjadi 8 kunci sanitasi. Yang pertama tuh kunci 1 tuh ada keamanan air, kunci 2 tuh ada kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan, kunci 3 tuh pencegahan dan kontaminasi silang, kunci 4 menjaga fasilitas pencucian tangan, sanitasi dan toilet, kunci 5 proteksi dari bahan kontaminan, kunci 6 pelabelan penyimpangan dan penggunaan bahan toksik dengan benar, kunci 7 pengawasan kondisi kesehatan personil, kunci 8 menghilangkan hama dari unit pengelolaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.